sudah menyatulah dengan bahasa Al-Quran, sehingga Al-Quran di situ tidak sekedar sebagai sebuah dimensi lafadzon saja, secara lafaz saja, tapi bagaimana Al-Quran itu sebagai lafadzon wa maknan, dan arti daripada Al-Quran itu wa amalan, dan boleh kita laksanakan. Sebenarnya Al-Quran itu tidak hanya untuk dibaca saja, tapi di situ sebenarnya Allah di situ yuqaddim, mendepankan kepada kita untuk mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melihat Al-Quran. Kalau kita melihat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i adalah sebagai founding father metodologi hukum Islam, yang dimana paradigma berpikir hukum yang telah dirumuskan Imam Abu Hanifah, metodologi yang dibangun oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i sebagai referensi, sebagai rujukan oleh pakar hukum Islam dan juga oleh pakar ahli tafsir di peringkat internasional. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i punya paradigma berbeda. Yang satunya berpikir rasionality, tekstual. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i lebih bersifat tekstual, yaitu bersifat qad'iyah, teks. Oleh sebab itu, berbeda pandangan ini lahir perbedaan pandangan terhadap Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i Hanafi di situ melihat Al-Quran itu laisa lafdzan maknan faqat, makna saja, tidak lafaz. Tapi Imam Syafi'i memandang Al-Quran di situ adalah lafdzan wa ma'na, lafaznya dan juga makna. Kalau Imam Abu Hanifah di situ melihat Al-Quran secara ma'nawiyah saja. Alasannya Imam Abu Hanifah, bahasa adalah merupakan cipta rasa peradaban manusia, maka tidak boleh Al-Quran itu dianggap sebagai bahasa Arab. Tapi apa? Firman Allah maknan saja. Bahasa Arab sebagai media. Tapi Imam Syafi'i tidak, bahwasanya Al-Quran adalah sebagai kalam Allah, lafadzun wa makna, lafaz dan makna. Perbedaan pandang di sinilah maka melahirkan golongan Mu'tazilah. Rationality memandang bahwasanya, sehingga lahirlah Al-Quran itu kudus dan qadim. Kudus dalam arti Al-Quran itu makhluk, qadim adalah Al-Quran itu ya menyatu dengan zat Allah, kalam Allah. Inilah sebagai satu pertarungan pada memasuki abad 1 dan 2 antara golongan Mu'tazilah. Tidak hanya itu, sehingga pengaruh daripada fikiran Imam Abu Hanifah itu, boleh orang melakukan sholat itu dengan bahasa Turki yang dikembangkan oleh Kemal Atatürk, yang pakai bahasa Kelantan boleh pakai Kelantan. Inilah, sehingga ada kelompok-kelompok kecil yang terimplikasi pengaruh daripada pemikiran Imam Abu Hanifah. Hingga pernah ada di Indonesia juga sholat pakai bahasa Jawa, pernah. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita akan melihat sebelumnya, tapi apapun bentuknya, komentar Imam Abu Hanifah ini ditolak oleh dua murid Imam Abu Hanifah yang bernama Abu Yusuf dan Asy-Syaibani. Tidak, Imam Abu Hanifah tidak mengatakan Al-Quran itu sebagai makna saja. Bagus juga. Dia dua muridnya ini membela. Apa membela itu? Karena pemikiran Imam Abu Hanifah ini terjadi perbedaan dengan ayat-ayat yang menjelaskan inna anzalnahu Qur'an Arabiyyah. Apakah karena pemikiran Imam Abu Hanifah ini tidak mampu berhadapan teknis di dalam Al-Quran yang sudah ada inna anzalnahu Qur'an Arabiyyah. Lah, Imam Abu Hanifah ini bereferensi terhadap Salman Al-Farisi.